Ustadz, saat saya mendapatkan musibah atau saat kita mendapatkan musibah atau ketidaknyamanan berupa sedih, cemas, bagaimana cara mengetahui bahwa ini terjadi karena dosa-dosa kita atau bentuk ujian yang akan menjadi jalan kebaikan kita untuk mendapatkan surga, bagaimana yang tertuang dalam Al-Baqarah 155. Mohon penjelasan dan nasihat Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Memang benar apa yang kita alami itu pasti ada andil dari dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti karena ada andil dari tangan-tangan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Tapi bukan berarti orang yang kena musibah berarti dia orang buruk, bukan orang bertakwa dan seterusnya. Enggak. Karena kan hadirin Allah muliakan, orang yang bertakwa dan orang yang soleh kan tidak maksum, tidak bersih dari dosa 100%. Nah, bisa jadi itu dosa-dosa yang persentasenya minim atau minoritas dan itu dibersihkan melalui musibah tersebut sehingga dia semakin tinggi lagi kedudukannya. Terus yang berikutnya, kesedihan itu dan kecemasan itu seringkali bukan karena musibahnya, tapi karena syaitonnya. Allah yang berfirman, coba buka surat Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah. Dan sesungguhnya itu syaitan yang menakut-nakuti mereka, yang menakut-nakuti wali-walinya syaitan, teman-temannya syaitan itu. Makanya fala takhafuhum, jangan takut sama mereka, wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Kan memang berat ya hadir, semoga Allah tolong kita dan yang berbicara tidak lebih baik. Namun kalau teorinya adalah apapun yang kita cemaskan dan takutkan dari hal dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding azab Allah kalau kita maksiat dan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada apa-apanya. Jadi seharusnya kalau kita khawatir dengan hal duniawi ini, kita harus lebih khawatir lagi kalau kita maksiat. Dan seharusnya kekhawatiran kita kepada takutnya kita kepada Allah itu sudah mengcover semuanya. Isunya hilang. Isunya tuh hilang. Kan demikian. Karena ada hal yang jauh lebih besar. Ketika misalnya seorang istri nitip sebuah makanan ketika suaminya pulang di malam hari pas Ramadan ini, biasanya istri kita nitip apa? Ibu suka nitip apa sih kalau Ramadan? Gorengan, tega amat. Malam masa malam gorengan, buka gorengan oke lah. Martabak ya, mie ayam, bener, martabak lah ya, martabak yang keju coklatnya segunung itu. Lalu istrinya agak cemas dan khawatir suaminya lupa, karena suaminya suka lupa begitu. Aduh, nih suamiku bawa nggak ya martabak ini, suamiku tuh bawa nggak ya, cemas. Di tengah-tengah kecemasan ada telepon masuk, ternyata itu dari teman suaminya. Kata teman suaminya, Mbak sabar ya, 10 menit yang lalu Mas Fulan kena serangan jantung dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya simpel, apakah kecemasan terhadap martabak manis itu masih ada? Nggak ada. Kenapa? Karena ada hal yang jauh lebih menakutkan, kehilangan suami, bukan kehilangan martabak. Makanya nggak ada satupun istri mengatakan, tapi martabak manisnya di tangan beliau kan? Nggak ada. Kalau sampai ada pertanyaan gitu, itu diragukan.
kebahagiaan rumah tangganya. Apalagi kalau dia bilang ada sih, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu, aku lega sekarang. Gak mungkin. Itu makanya. Jadi yang membuat kita takut itu syaitan. Syaitan itu selalu demikian. Hobinya itu buat takut kita. Tapi yang berhasil ditakuti adalah wali-walinya. Orang beriman gak berhasil. Makanya jangan masuk ke alur itu. Jangan masuk ke drama yang dia buat. Minta pertolongan kepada Allah. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu senantiasa membuat wali-walinya itu takut. Ditakut-takutin terus itu wali-walinya syaitan. Wali-wali syaitannya. Adapun wali Allah enggak bisa dia sentuh itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga Allah jaga kita dari upaya syaitan untuk menakut-nakuti kita, karena Allah lah sebaik-baik tempat berlindung dari syaitan. Dan perbanyak isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.